Oke, saya tinggal menunggu kabar dari Taloh. Oke, siap. Selamat datang di Communicasting Academy. Communicasting Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terlengkap di Indonesia. Communicasting Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicasting Academy bersama para praktisi berpengalaman. Communicasting Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicasting Academy dan jadilah yang terbaik. Communicasting Academy, your future starts here. Oke, halo semua, apa kabar? Salam jumpa lagi dalam DK Zoom, masih bareng saya, DK Doni The Kaiser. Dan DK Zoom kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang tamu istimewa saya, bukan sembarang orang, bukan orang sembarang, tapi dia sembiring. Ya, siapa lagi kalau bukan Ita Sembiring? Kita sambut dulu. Kak Ita, sudah bergabung, apa kabar? Kabar baik. Ketemu mulu ya kita. Sepertinya dunia per-IG-an dan per-Zoom-an isinya Dike dan Ita Sembiring mulu ya. Iya, sesekali Burhan Abe. Iya, ada. Tapi kita belum lihat wajahnya ya. Iya. Nah, kali ini Kak Ita, seperti yang kita janjikan beberapa waktu lalu, bahwa teman-teman di Zoom dan juga teman-teman yang mengikuti program kita kali ini akan banyak dapat insight dari seorang Ita Sembiring. Dia adalah produser film, dia adalah penulis, ya, dia seorang seniman, dia juga, kalau saya sih menyebutkan Ita Sembiring ini juga seorang budayawan. Ya, entah budaya mana yang jelas ya, bisa lah dia merepresentasikan sosok seorang budayawan. Dan dia juga seorang pemikir. Kenapa? Kerjanya mikir terus, ya kan? Dia berpikir tentang apa yang bisa dia pikir, gitu kan? Nah, itulah hebatnya. Sebentar lagi dia akan jadi seorang filsuf ya. Kalau dia kelamaan PSBB di rumah, ya nanti dia akan jadi seorang filsuf. Oke, kali ini kita punya satu tema ya, Kak Ita baru-baru ini melahirkan sebuah karya baru berjudul Ear and Eye. Ini bukan buku panduan bagi dokter THT, ya, karena menyangkut Ear and Eye, tetapi ini adalah sebuah karya sastra baru dari seorang Ita Sembiring yang sangat produktif dalam melahirkan karya, bukan cuma karya tulis, tapi juga karya audiovisual. Oke, Kak Ita, Ear and Eye, apa itu? Ya, Ear and Eye itu sama seperti ilmu public speaking, mata, telinga, bahwa orang public speaking selalu bilang kita akan berhasil tampil percaya diri depan publik ketika kita jadi be a good observer dan be a good listener. Seperti kemarin saya selalu sampaikan, kita itu banyak orang yang menatap tapi tidak melihat gitu. Dan banyak orang yang mendengar tapi tidak menyimak gitu. Jadi ya lewat aja. Nah, buat saya Ear and Eye itu adalah harus betul-betul kita melihat dan menyimak. Dari situ kita bisa banyak ide karena kita terbiasa untuk menyerap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi nggak lewat begitu aja. Jadi itu salah satu yang membuat saya berpikir kenapa ya buku ini namanya Ear and Eye gitu. Oke, artinya inspirasi itu didapatkan dari kegiatan sehari-hari, secara sederhana, Kegiatan secara simpel sehari-hari. begitu ya? Iya. Kegiatan apa sih yang dilakukan sampai jadi buku? Yang kita lihat, orang kan selalu bilang, ide itu ada di mana-mana, ada di kiri, ada di kanan, ada di depan, ada di belakang. Tapi kebanyakan orang selalu cari ide yang tinggi-tinggi di atas. Tadi agak hilang sedikit nih, sinyalnya jelek. Yeah. Kenapa tadi? Orang Kenapa, kebanyakan nyari ide yang tinggi-tinggi, padahal kita pantomim.
Iya, aku nggak suaranya hilang. Ini sinyal yang aku yang jelek atau siapa? Atau Mas Abe? Ya, Mas nggak Abe udah apa-apa. di atas genteng. Nggak apa-apa. Yang penting bukan Rebahan. wajah kita yang jelek. Rebahan. Ini udah. Ya, Nah, ini udah jadi- udah kedengeran. Oke, sebentar. Tapi aku melihat wajah Kak Ita sekarang ini seperti orang suci loh. Tahu nggak kenapa? Ada cahaya dari belakang. Oh, sengaja. Backlight. Baiklah. Tapi kalau aku bergeser, ada itu di belakang. Mas Abe enak Nih. banget sih. Lagi di mana Mas Abe? Di pool ini, di pool. Tuh. Waduh. Weh. Pandangannya oke banget ini. Ini bikin kita jadi salah fokus ini. Oke, ada Mas Abe, ada Tony dari Taipei, ya kan, ada teman-teman lain sudah bergabung. Kak Ita, kehidupan sehari-hari itu kan bisa Ya. sesuatu yang kita lakukan sederhana, rutin, ya kan, atau bisa yang extraordinary. Nah, di RNI itu yang seperti apa yang dimasukkan? Mulai dari yang sangat biasa, sehari-hari seperti apa, misalnya mulai dari keluar rumah, ketemu siapa, ngobrol sama siapa, benar-benar daily life dan simple banget. Jadi aku mencoba untuk membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa gitu ya. Ya luar biasa di mata aku paling enggak gitu kan. Orang suka minder dengan karyanya sendiri, itu kan nggak boleh. Nah kita itu harus bangga dengan karya kita sekecil apapun itu udah jadi maestro buat diri kita sendiri gitu ya. Udah jadi masterpiece untuk diri kita sendiri gitu. Nah tapi kita nggak boleh juga misalnya nggak ada yang kepengen tahu saya bangun tidur jam berapa, ke pasar jam berapa gitu. Nah, tetapi itu bisa jadi menarik ketika itu dikaitkan. Ketika saya bangun tidur, keluar ke pasar, ketemu siapa, apa yang terjadi di sana dengan Kenapa habis mengandalkan bangun tidur, keluar langsung ke pasar? Nggak mandi dulu. Emang kebiasaannya nggak pernah mandi ya? kan biar mandinya sekalian, apalagi lagi begini kan. Udah kotor-kotoran Nggak usah cari dulu. alasan. Itu kan alam bawah sadar yang kemudian akhirnya mengendalikan pikiran untuk mengucapkan kata-kata yang melakukan setiap hari seperti itu rutinitas, melewatkan mandi kan. Aku Iya. tahu, karena aku juga begitu. Sering-sering mandi tipis kulit. Begitu ya. Itu sebuah analisa yang tolong teman-teman jangan ikuti ya, karena Ita sendiri bukan dokter kulit ya. Nah, Kak Ita, ini berapa lama proses menulis sebuah buku, ya khususnya RNI ini? Buku RNI ini kan buat aku ya istimewa, terutama teman-teman dekat yang udah baca juga itu istimewa gitu ya. Istimewa dalam arti ini life journey gitu. Menulis life journey. Siapa? Saya. Berarti buka-bukaan rahasia dong. Oh, bahkan tidak ada rahasia lagi di buku itu. Jadi kalau misalnya nih Tony seneng banget tuh lihat Tony sampai ekspresinya mangap. Tony biarin misalnya aja, dia cuma bisa ekspresi tapi kita mute. Iya. Misalnya Tony atau Kirti atau Dewi siapapun yang bertanya, Ita itu kayak apa gitu. Ini udah menjawab semuanya. Aku nggak perlu cerita-cerita lagi gitu. Nggak usah cerita, nggak perlu capek gitu. Tapi seberani itu ya Ita Sembiring, apa sih yang menarik dari dia sampai dia berani bikin buku. Nah, hal-hal seperti itu yang sering tidak dipunyai oleh teman-teman yang mau menulis. Seakan-akan kita ini bukan siapa-siapa. Siapa sih yang mau baca buku saya? Siapa sih yang mau tahu cerita tentang saya gitu. Padahal setiap manusia itu, setiap pribadi itu punya keunikan dan ketertarikan. Tapi bagaimana kita menggali yang unik dan yang membuat menarik itu seperti apa gitu. Betul. Jadi Ita Sembiring udah merasa kayak Atta Halilintar gitu ya? Beda banget. Berbi. Oh beda, makin beda. Saya berangkat dari sebuah kesederhanaan gitu. Makanya saya nggak pernah ke ATM untuk kasih lihat saldo gitu. Oh, karena nggak ada saldonya kan? Nah, itu saldo minimum gitu ya, hanya biaya-biaya administrasi bank gitu. Nah, jadi buat saya artinya tidak perlu sesuatu yang seperti kayak tadi cerita ke ATM untuk cari sensasi, padahal dari sekitar kita saja kita bisa membuat sesuatu yang sederhana jadi sensasional begitu ya.
Iya, terus seberapa banyak sih orang mau tahu cerita tentang saya, tentang hidup saya, tentang problem saya, tentang dapur saya? Nggak menarik kalau dari awal sampai akhir tentang diri sendiri. Nah, ketika ketemu siapa, misalnya, di sini justru di buku ini banyak sekali loh teman-teman yang terlibat dalam Terbongkar. cerita hidup saya, terbongkar istilahnya Mas Abe. Ada di sini gitu loh, seperti saya bertemu pertama kali, ada tokoh yang mudah-mudahan setelah nanti teman-teman baca ini pasti banyak yang kepengen ketemu dengan satu tokoh yang namanya Silo. Siapa itu Silo? Sampai begitu berpengaruhnya. Oh. Karena jadi idenya itu gini, baru kenalan sama Silo ini 3 minggu, kemudian dia kirim, waktu itu masih SMS bahkan. Nah, terus... Oh, jadi settingnya di tahun aku belum lahir ini. Tapi Mas Abe sama Tony udah lahir kayaknya. Kan SMS. Iya, Neolitikum. Nah, jadi dia cuma kirim satu pesan, Mbak, hidupmu penuh dengan keajaiban gitu loh. Ini orang siapa? Baru kenal 3 minggu, tetapi karena aku selalu berpikir dengan kalimat dia, hidupmu penuh keajaiban. Emang ajaib kali ya, tapi anak sekarang kan kata ajaib itu kan beda ya, ajaib banget loh gitu, negatif. Nah, tapi yang dari Silo itu hidupmu penuh keajaiban. Dan selalu ketemu, ini saya ke distract nih ya sama Tony dan Talo. Waktu saya bilang ajaib loh gitu, dua-dua langsung ketawa. Gitu ya. Nah, jadi dari kata nih, dari pembicaraan ini, dari ekspresi yang dua ini, mungkin nanti sore saya bisa bikin satu tokoh baru gitu loh. Dalam sebuah cerita. Jadi itu tadi, Ear and Eye. Nggak ada yang sia-sia yang saya lihat, nggak ada yang sia-sia yang saya dengar, semua diolah gitu. Kalau langsung jaim deh dia. Oh enggak, abis ini saya pikir Takut mereka diolah. langsung menulis gitu kan, takut diolah gitu. Kayak Ita, misalnya nih, sekarang nih teman-teman kan lagi PSBB, terus di rumah banyak waktu, ya kan? Di rumah loh, bukan di pinggir kolam renang. Iya, beda kasta. Ya elah. Pengen pinggir kolam. Iya. Udah, gak usah pamer. Coba dinikmatin aja kameranya, merusak konsentrasi. Terus misalnya nih, kita pengen banget nih ngikutin gayanya Kak Ita. Walaupun tidak harus menjadi seorang penulis profesional, tetapi kan kita bisa menuliskan kisah kita, ya paling tidak untuk kita dan teman-teman kita sendiri kan. Iya, penulis amatir lah gitu kira-kira. Nah, memulainya itu dari mana sih? Apakah harus menulis dulu, atau ambil kursus dulu, atau buka laptop, atau ditulis kertas di tangan, atau gimana kira-kira yang paling bagus? Iya, sebetulnya tanpa sadar, kita ini semua yang ada di sini, hai Fadim, ada Fadim, kita yang ada di sini semuanya tanpa sadar, kita udah jadi penulis, tiap hari bikin status, bener nggak? Di sosial media, ya kan? Penulis hoax ya? Ya, whatever lah gitu. Tetapi, kenapa kita sangat nyaman nulis di sosial media, tapi dan lancar banget, apapun kita bisa tulis, kata-katanya bagus kalau di sosial media, mulai dari yang gembira sampai yang bikin mewek gitu ya. Nah, tetapi ketika itu mau bikin buku, berat. Kenapa? Karena kalau di sosial media kan gratis, kita nggak usah pikirkan tulisan itu laku atau enggak. Gitu. Tulisan itu akan dibaca orang atau enggak, itu kan bebas, itu kan kayak bursa tulisan gitu. Tapi kalau mau bikin buku kan berat. Aduh, nanti kalau nggak laku, aduh aku siapa ya harus bikin buku, aduh nanti diketawain kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dilepasin dulu medsos beban. Bisa jadi tempat ajang latihan dong ya? Betul. Kalau zaman dulu belum ada medsos, buku diary, catatan harian, ya, gitu. 8 bulan banget. Ya Allah, tua banget dong ya. Dan jangan salah. Itu istilah yang aku nggak pernah dengar. Jangan salah, aku nggak punya catatan harian, nggak punya diary, nggak punya catatan harian. Aku dari dulu catatan hutang banyak. Nyatetnya di kepala ya, di pikiran ya. Kayak ini banyak penulis-penulis loh
Ya, ada Kirti juga penulis buku, Bante Dirapunyo juga sudah melahirkan banyak buku. Nanti kita boleh sharing sama Iya. teman-teman lain juga. Tapi bagi Ita sendiri, apakah menulis buku itu harus misalnya sebulan sekali harus ada buku, atau bukan buku, atau karya tulis lah, apapun bentuknya, atau punya target misalnya sehari sekali aku harus update status atau bikin tulisan lewat media sosial begitu. Kira-kira seperti Update itu nggak status seorang 5 Ita kali sendiri? sehari. Tuh, Mas Abe bilang Minum ada obat status 5 itu. kali sehari. Iya. Nah, kalau buat aku berkarya itu nggak ada batas. Nah, jadi orang selalu pakai istilah berkarya itu sesuatu yang besar, harus jadi buku. Sebetulnya dengan kita membuat quotes kecil di sosial media, itu juga karya buat aku. Mungkin tidak sekarang, nanti setelah dikumpulkan atau dibuat jadi sesuatu yang lain seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara soal karya atau tulisan atau buku, itu akan ada kehausan tersendiri. Ketika satu buku jadi, satu buku lahir, itu kayak pengen Jadi lagi, kayak pengen candu lagi. ya, pengen lagi ya. Betul, iya. Gitu. Aku ngerasain itu Kak Ita. Tapi sampai sebatas titik masuk dalam schedule, giliran mulai nulis kok males banget ya. Ya, itu problem banyak orang ya. Di beberapa kelas-kelas creative writing aku selalu kalau tanya jawab gini, aduh Kak Ita, saya pengen banget nulis, tapi nggak pernah bisa nulis, berarti nggak pengen. Iya kan? Selalu bilang saya pengen. Itu. Iya. Saya pengen. Saya nggak ada waktu. Oh oke. Kamu nggak ada waktu. Kerjanya apa? Saya mahasiswa, tinggal sama siapa? Orang tua, ada pembantu, ada. Lah, dia belum tahu rasanya ngurus 2 anak, 1 suami, untung cuma 1, sambil nulis. Gitu. Halo Brur, telepon dulu nih. Tolong gabung di Zoom ya, ada yang curhat. Ada di sebelah gitu ya. Jadi jangan bilang kalau kepengen nulis, jangan bilang saya sibuk gitu. Dulu waktu masih muda, setiap meluncurkan buku ada wartawan tanya, kapan waktu saya menulis? Oh, kapan waktu menulis? Enggak, kapan waktu saya menulis sampai jadi buku? Waktunya itu kapan gitu. Lalu yang jawab ibu saya aja satu atap, satu rumah sama dia, saya nggak pernah tahu dia menulis kapan. Tahu-tahu jadi buku dan kita diundang di peluncuran buku. Gitu. Saudara-saudara saya selalu komen seperti itu gitu. Nah, jadi dulu saya senengnya itu nulis malam-malam. Malam-malam ketika semua orang udah tidur. Saat orang udah tidur. Kosong. Ya, orang tidur sepi, kosong. Tapi makin ke sini kok nulis malam-malam itu kok nakutin ya. Nggak ada temen gitu. Jadi Kenapa menakutkan? Apakah di depan Kak Ita ada cermin atau apa? Kalau ada cermin kan berarti kita yang serem, Bro. Ya itu sarkasme, maksudnya takut lihat muka sendiri. Nah itu, saya malah nggak takut lihat muka sendiri, suka geli gitu ya. Dan jadi sebetulnya yang mau saya sampaikan adalah menulis tuh kapan aja, nggak ada siang malam. Ada ide silahkan ditulis gitu. Nah, tadi kan Bro sempat bilang apa ditulis-tulis dulu gitu ya, apa di catatan kecil. Sebaiknya kalau nggak terbiasa dengan ingatan, sebaiknya emang ditulis poin-poinnya gitu. Di handphone juga boleh dong ya, di note di handphone. Iya, sekarang udah pakai handphone gitu kan, gampang, langsung selalu ada di tangan kita, ada inget apa, bisa langsung tulis, lagi nunggu di halte, lagi impit-impitan di kereta, lagi hanya di Indonesia loh kita bisa ngedit sambil nyetir karena macet. Iya. Betul. Ya, karena macet ya. Dan itu. sebenarnya banyak aplikasi yang bisa mendukung kita kan. Saya jadi ingat kalau kita ke sebuah kafe ya, sebut saja Starbucks gitu kan. Dia kan punya tisu kan, yang memang sebenarnya konsepnya adalah ketika orang ada ide, langsung tuliskan di tisu itu gitu kan. Betul. Nah, jadi lama-lama tulisan-tulisan kecil itu atau ide-ide singkat itu kemudian bisa menjadi sebuah karya tulis. Perlukah kita membuat target jumlah minimum halaman dari sebuah karya tulis? Kalau kita mau bikin buku, kita bicara teknis ya. Secara teknis itu bagus dijahit minimum 70 halaman gitu. Jadi harus ada hubungannya dengan penjahit ya,
ke tukang jahit ya? Kalau iya, kan itu ini kan dilem atau dijahit nih, gitu. Dijahit, Ini jadi ya. ya, ini jadi kayak acara DIY ya. Nah ini dijahit, nah ini Nah, kalau depannya DIY gitu. ajak Padim aja tuh. Nah jadi untuk bisa bagus seperti ini minimum itu sekitar 70. Jadi di apa namanya ini kuarto itu 35 halaman seperti ya. itu. Nah, Bolak-balik ya. tetapi ya banyak lagi orang bilang bukunya tipis banget, baru sebentar udah selesai, bikin yang tebel dong gitu. Nah, jadi kalau saya sih kembali ke diri kita. Pembaca itu beragam. Permintaan pembaca itu banyak banget, mau tipis. Nanti kalau tipis, ketipisan. Kalau berat, susah bawanya, mau baca di jalan gitu. Jadi mana kalau yang saya nyaman? bukunya tipis nggak apa-apa, yang penting dompetnya tebel. Royaltinya gede ya gitu. Iya dong. Mas Karmin pura-pura nggak denger tuh, lagi di jalan. terus. Mas Karmin. Nah jadi soal jumlah halaman, kalau saya usulnya sih mengalir gitu ya, mengalir. Kecuali ada ketentuan ya, ketentuan kita mau ikut kompetisi, tidak maksimum 300 halaman, ya jangan bikin 500, nanti didiskualifikasi gitu. Dan bayangkan ketika kita masih mau nulis halaman ke 301, nggak boleh hanya karena mau kompetisi, itu sakit perut, bro. Iya. Iya kan? Nah, jadi tolong bebaskan diri kita sama hal-hal teknis yang seperti itu kalau ingin menulis sebuah buku atau jadi karya. tidak harus buku bagus itu tidak diukur dari jumlah halamannya yang tebal seperti kitab suci itu ya. Tipis pun nggak apa-apa ya. Iya, yang penting isinya, cara bertuturnya, dan yang paling asik sih kalau pengalaman saya kedekatan dengan pembaca. Ketika pembaca merasa, aduh, ya ini gue banget, udah laku. Gitu. Bahkan terus, merasa dia ini kayak cerita saya gitu. Ini gue banget gitu ya. Saya pernah baca buku gini Kak Ita. Ada satu halaman teks ya. Teksnya pun hurufnya gede-gede seperti kayak kutipan begitu. Halaman sebelahnya ilustrasi. Halaman berikutnya teks singkat ilustrasi. Jadi tipis, cuma bahan kertasnya, papernya itu yang berapa miligram yang agak tebal ya kan. Jadi hasil jadinya nggak tipis-tipis amat. Tapi sebenarnya kalau dirangkum teksnya itu ya kan dikit banget gitu, tapi ternyata menarik juga ya kayak gitu ya. Betul. Ini soal apa ini kayak gini? Kreativitas atau teknis? Kadang-kadang itu apa visual, memanjakan mata. Betul. Jadi kalau kita memanjakan mata, kadang-kadang orang tuh emang nggak suka lihat yang padat tulisan semua gitu, maunya ada gambar segala macam seperti itu. Nah, jadi memang kita harus lihat. Kita nggak bisa begini ya. Zaman dulu waktu kita nulis tuh ada pikiran utama, pikiran penjelas, ini itu gitu. Kalau hari gini kita ikut begitu, kita pusing. Nah, dulu kita mau nulis apa aja bebas. Sekarang saya mau nulis dialog dalam skrip, itu saya mikir, ini nanti ada orang yang tersinggung nggak? Sekarang kreativitas kita aja udah terpenjara loh. Iya. Aduh. Emang sekarang mikir nggak di Zoom ini ada yang tersinggung nggak kata-katanya? Kan tadi di depan udah minta maaf, nanti di belakang kan minta maaf lagi bahwa ini hanyalah sebuah berbagi gitu ya. Nah, jadi aku jadi ketakutan gitu. Jadi emang aku pribadi merasakan perubahan, kebebasan berekspresi zaman dulu di buku-buku pertama, kedua, ketiga sampai ke 15, mulai dari 16 sampai yang ke-22 ini mikir. Udah mulai mikir, aduh ini tulisan kayak gini nanti nanti tiba-tiba di demo komunitas komunitas ini gitu. Repot dan saya membutuhkan waktu ekstra beberapa hari editing hanya untuk membersihkan kalau ini ternyata ada yang menyinggung. Itu lebih melelahkan daripada nulisnya. Iya, jadi setelah naskah jadi, kemudian dibaca lagi, diedit sendiri, dimasukkan filter seperti tadi ya, jangan sampai nanti ada yang tersinggung atau menyinggung sebuah komunitas dan seterusnya begitu ya. Iya, dan itu melelahkan. Sementara dulu kita nggak merasakan itu gitu.
Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang kemudian asal menulis karena ingin mengekspresikan pikirannya, perasaannya, suasana kebatinan yang dia rasakan, tetapi mungkin medianya media sosial. Ini kan media publik, sehingga orang bebas membaca. Ketika dia mengekspresikan sesuatu, sudah tersiarkan, ternyata menyinggung orang lain, buru-buru pakai materai 6.000 dan minta maaf deh. Nah, ini bagaimana dengan kebebasan berekspresi dengan Undang-Undang ITE? Tapi jangan bahas undang-undangnya. Enggak. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita mau berkarya pun batasannya itu udah berat. Sehingga kalau dulu saya menulis misalnya skrip itu misalnya 3 hari, sekarang jadi 6 hari. Karena tambahan 3 harinya untuk mikirin ini Ngedit sebelum tadi ya? dipublish. Ya, ngedit sendiri ya, sebelum dipublish. Tapi kalau tulisan-tulisan pendek itu kan kita seperti apa ya, seperti nyemprotin apa yang keluar dari mulut kita. Nah, itu harus dilatih. Itu butuh latihan diri untuk menahan. Bukan mau bukan mau sok baik, tetap untuk sosial media sekalipun sebelum aku posting, aku butuh waktu untuk lihat dulu ini pantas nggak gitu. Karena buatku populer setelah minta maaf itu nggak penting juga gitu loh. Populer setelah minta maaf gitu. Seperti yang banyak terjadi sekarang gitu ya. Atau kita sengaja berbuat kesalahan supaya populer lalu minta maaf gitu. Iya, itu namanya cari sensasi dengan apa ya? Dengan cara yang tidak bagus ya. Mungkin dia sudah tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu berdampak negatif, tapi ya sudahlah, nanti kan jadi viral gitu kan. Ya, ada faktor ini ya, mungkin apa istilahnya, self control atau self censorship gitu kan, melakukan censorship sendiri sebelum kita akhirnya merilis atau mencetak ya. Iya, harus. Itu buat aku dan saran aku ke teman-teman juga itu mutlak ya. Jangan sia-sia kita berkarya gitu, karena untuk tujuan kita berkarya kan sebetulnya berbagi itu kan harus sesuatu yang menguntungkan orang lain gitu loh, jangan merugikan orang lain gitu. Saya bijak sekali kayak Bante. Oke, sebelum kita kasih kesempatan sharing dari teman-teman, dan juga kalau ada yang mau bertanya ke Kak Ita, mulai dari soal menulis atau tentang IRNI, secara garis besar, IRNI itu coba disampaikan sinopsisnya sedikit lah. Oh, oke. Saya bacakan ya, tapi nggak usah nangis yang denger. Jangan-jangan yang baca yang nangis. Jadi ini benar-benar ke life journey gitu ya. Bagaimana ini bukan buku religi, tapi pengalaman pengalaman spiritual saya ada di dalam sini. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saya merasa nyaman dengan itu gitu. Dan juga tentang pernikahan. Bagaimana orang bertahan dalam sebuah pernikahan. Yang udah menikah di sini nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja gitu, tapi nggak mungkin juga nggak mulus terus berpisah gitu. Jadi buku ini kurang lebih menggambarkan bagaimana saya bertahan gitu, bagaimana kita mencintai pasangan kita, we love him like there's no tomorrow gitu. Nah, jadi di sini ada kayak pernikahan bukan teka-teki misterius, tetapi harus diselesaikan secara serius gitu. Nah, mungkin kalau tadi ditanya sama Bro Doni di awal berapa lama, bikin buku ini nggak lama, tetapi memutuskan untuk dibukukan itu lama sekali gitu. Jadi karena ada banyak pertimbangan. Kenapa? Ada intimidasi atau ada pertimbangan lain? Mas Karmin masih ada nggak di sini? Mas Karmin itu kemarin sempat review, dia bilang saya cukup berani membuka urusan rumah tangga begitu. Nah, tapi kan kalau kita membuka urusan rumah tangga, kita harus pertimbangkan pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi saya berani membukanya karena saya tidak gagal. Tanpa bermaksud jumawa, dengan segala persoalan itu saya tidak gagal. Nah, ada yang lagi berarti kasih respon. Berarti ini success story dong ya?
dengan pertahanan sampai saat ini ya itu sukses gitu ya, dengan cara apapun gitu loh perjuangannya gitu, dengan cara apapun. Nah, Iya. kenapa akhirnya saya putuskan untuk diterbitkan. Kalau bisa ini jadi inspirasi buat pasangan-pasangan yang fragil gitu ya. Hari gini itu perpisahan gampang banget gitu, seakan-akan kita berpisah, kita pergi. Betul. Di luar sana ketemu orang yang akan lebih baik, belum tentu gitu. Nah, Iya. sharingnya itu sampai dalam di sini. Nih, kita sama pasangan, kita nggak pernah tahu nih siapa yang akan duluan pergi ke sana gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sebagai istri ya, kalau saya duluan pergi, nggak ada penyesalan karena saya tidak mengingat siapapun. Tetapi kalau yang duluan pergi pasangan kita, masa kita mau menghabiskan sisa waktu kita hanya dengan penyesalan, aku tidak membuat pasanganku bahagia, aku menyakiti pasanganku selama bersama gitu. Nah, untuk apa? Nah, jadi sharing-sharing di dalam sini. Kalau King ngajak gimana? Kenapa? Kalau perginya ngajak-ngajak pasangan gimana? Aku nggak percaya tuh cinta abadi sampai ke sana. Aku nggak mau diajak-ajak. Karena aku mau urus lagi yang masih ada gitu ya. Nah, jadi dalam hidup berpasangan, seseorang suka bilang, dia nyakitin saya. Yang di sana juga bilang, kamu nyakitin saya. Nah, sebetulnya ini siapa menyakiti siapa? Lalu kan kita ini sebetulnya saling menyakiti. Nah, kalau kita saling menyakiti, untuk apa kita bersama? Tapi saya tetap bersama karena saya tahu setiap sakit ada obatnya. Dan setiap sakit ada obatnya, dan setelah sembuh ada bukunya. Iya, jadi kecuali corona ya. Iya, udah ada. Teman saya udah ada. Nanti bulan Juni dia akan terbitkan tentang secara filosofisnya gitu ya, situasi dengan corona gitu. Nah, buku ini juga salah satu terapi jiwa. Gitu. Bagi penulisnya, bagi kita sembiring. Ya, ketika ini publish, saya merasa kayak semuanya terangkat persoalan saya, sehingga saya lebih nerimo. Saya tahu, saya nggak perlu tutup-tutupin, misalnya, wah ternyata dia nggak sebahagia sosial medianya gitu. Nah, siapa yang mau jual kesusahan di sosial media? Emang ada yang nyumbang habis itu gitu kan? Tapi saya bukan munafik gitu. Misalnya nih ya, habis berantem sama pasangan, terus kita posting foto berdua pasangan, dasar munafik. Baru berantem aja pasang-pasang foto mesra. Itu bukan munafik, itu doa. Ketika saya publish foto saya mesra, saya harus bertanggung jawab menjaga kemesraan itu karena publik tahunya saya itu. Gitu. Iya. Jadi dan juga publik tahunya pasangannya siapa gitu kan. Asal jangan tiba-tiba upload foto dengan pasangan loh, ini pasangan yang mana? Iya. Nah, kayak sama Tony. Saya pernah tuh kalau lagi tim film itu kan cowok-cowok semua. Saya di tengah. Nah, terus saya pasang foto, terus ada yang komen, nah kayak gini nih, saya seneng Lady Boss, timnya semua berondong gitu. Tapi ada lagi yang posting kocak banget, sesungguhnya iki lanang kabeh gitu. Nah, jadi kan seneng kan kita. Nah, kalau tiba-tiba, saya paling nggak ngerti ketika orang bikin status, lu pikir lu yang paling hebat di dunia ini, lu pikir lu udah jago begini, no mention. Terus maunya apa sih? Lalu bikin tulisan yang sedih-sedih yang membuat orang pengen nangis semuanya untuk unek-uneknya karena dizolimin sama temennya gitu. Dan temennya itu nggak tahu. Nanti ada lagi di bawah yang komen, lu nyindir si Anu ya gitu. Jadi cuman apa ya? Cuman mengundang pertikaian gitu. Buat saya sosial media itu memang sosial media itu teman baik banget. Nah, kalaupun saya sedih banget,
nggak ada temen curhat lagi, saya curhat di sosmed dengan bahasa yang berbeda, mungkin dengan bahasa Itali. Jadi kalau lihat status saya pakai bahasa Itali, itu berarti Iya, saya dalam lagi curhat. keadaan pressure yang luar biasa gitu. Dan Oke, nggak, ya. Tapi memang namanya rumah tangga itu ada suka dan dukanya, ya kan? Karena kalau duka melulu itu bukan rumah tangga, rumah duka namanya, ya. apalagi kalau banyak jenis makanan, rumah makan namanya. Rumah Apaan makan. sih? Receh banget lawakannya. Bante ketawanya dipaksa deh. Ketawa nyumbang. Bante ketawa nyumbang itu. Bante juga nulis buku banyak loh, tapi Bante lebih Iya. suka sambil ngopi. Oke, Kak Ita ini kan dikelilingi oleh orang-orang yang berbagai macam profesi gitu kan. Istilahnya sebenarnya kalau melihat seorang Ita Sembiring itu kemudian bersedih, lalu kemudian curhat dalam menulis, itu orang juga nggak akan pernah menyangka gitu. Karena kadang-kadang kalau ketemu Ita Sembiring itu seperti hidupnya nggak pernah ada masalah gitu kan. Iya. Dari tulisan-tulisannya di media sosial itu sepertinya hidupnya lurus-lurus aja gitu kan. Walaupun saya tahu bahwa dia sebenarnya agak gila gitu kan. Nah, ketika tiba-tiba seorang Ita Sembiring lama tidak menulis, tiba-tiba lahir sebuah karya tulis dan itu adalah curahan hatinya yang ternyata dia habis melalui sebuah masalah. Oh, ternyata hebat banget ya, bisa juga ya. Apakah bukan memainkan peran dalam tanda petik sedang berakting di depan publik, lalu kemudian curhat dalam tulisan, atau bagusnya bagaimana sih yang dilakukan? Oke. Yang ada itu adalah, kalau saya ya, simpelnya adalah hidup dalam realita. Gitu ya, hidup dalam realita. Bukan pencitraan. Bukan. Apa yang aku sampaikan di sosial media aku, itulah apa adanya. Sampai suatu hari ada temen bilang begini, enak banget sih hidup lu, gue pengen deh kayak lu. Jangan, lu jangan kayak gue. Lu kayak lu aja, please. Jangan kayak saya. Hidup lu nggak akan sanggup kayak gua. Udah, lu hidupnya tuh udah bagus banget gitu. Jadi tapi bukan berarti ada yang aku tutup-tutupin, nggak ada. Aku emang sebahagia itu. Mungkin Tuhan kasih aku talenta ya untuk keseimbangan, bahwa aku bisa tertawa. Sometimes aku nge-MC bikin orang ketawa, padahal aku berangkat dari rumah mataku bengkak abis nangis. Aku harus bikin skrip komedi, sementara di kepalaku ini masih terngiang-ngiang nih apa yang diucapkan tadi gitu ya. Nah, terus dengan terbitnya buku ini, aku juga nggak menyangka banyak banget yang japri, gila ya, sebetulnya aku juga ngalamin kayak kamu, tapi aku nggak seberani kamu. Wah, itu kamu belum seberapa. Astaga, ternyata saya masih bahagia gitu ya. Iya. Itu 1 bulan pertama mereka ini terjual. Terus tiap hari itu ada aja. Ada juga yang bilang gini, nggak nyangka ya gue ketawa lo ini semuanya, ternyata di balik itu gitu. Ya makanya nggak usah kebalik-balik dong, ya kan? Simple, realita gitu. Dan aku juga nggak perlu pada saat orang kan kita berbagi suka aja belum tentu orang seneng, apalagi berbagi duka ditinggal, ya nggak? Kirting manggut-manggut tuh. Lihatnya Bapak. Iya. Artinya ini buku sebenarnya kan sudah lama, bahkan sudah habis ya, Kak Ita ya? Masih ada sih, masih ada, paling tinggal Masih ada, berapa ya? 50 atau dan Oh, aku iya. juga tidak jual di toko buku gitu. Iya. Artinya kalau teman-teman pengen mendapatkan masih bisa dong ya. Nanti dikasih tahu bagaimana caranya ya. Ya. Mendapatkan siapa dulu? Oke. Mendapatkan bukunya atau mendapatkan tuh Bukunya. ditansir? Jauh, Tony mah jauh di Taiwan. Ya kan? Lagi lockdown juga nggak bisa ke sana. Iya. Ya kan? Nah, ini sekarang aku pengen kasih kesempatan buat teman-teman bisa sharing ya. Saya mau ke Kirti dulu, karena Kirti juga nulis buku kan, dan saya juga sedikit banyak tahu lah bukunya, semua buku Kirti juga saya sudah baca, ya kan. Jadi nanti boleh sharing juga. Kirti, ada komen atau pendapat dengan apa yang disampaikan Kak Ita tadi? Boleh dong? Halo, Kirti. Nggak ada suaranya. Saya menangkap suara, tapi suara batin ya. Oke, sambil menunggu suara Kirti. Kita ke Bante dulu, Bante. Bante sudah masih bergabung ya? Nah, Bante mikrofonnya di-unmute dulu, tolong.
Oke. Bante, kasih sharing dikit dong. Bante kan juga udah nulis buku beberapa. Udah berapa total buku Bante? Baru 4. Wih, baru 4. 4 baru ya. Iya, kalau dibandingkan Ita Sembiring ya. Kalau Bante kan banyak buku yang berisi tentang hal-hal positif, religius, dan sebagainya kan? Iya, kalau saya sih buku-buku sederhana ya, simple. Di sini ada beberapa buku yang saya sudah terbitkan. Sama sih sebenarnya nggak jauh beda dengan Kak Ita Sembiring tadi. Ya, dari kegelisahan kehidupannya. Ya, kalau Kak Ita kan kehidupan rumah tangga, kalau saya kan kehidupan selibat. Justru ketika orang masih dalam kesendirian, itu sebenarnya lebih mudah ya nulis buku. Nah, kalau seperti saya kan istilahnya jones lah ya, jomblo ngenes. Gak usah curhat, Bante. Jadi berawal dari suatu kegundahan-kegundahan itu, tetapi setelah kita mengatasi permasalahan-permasalahan hidup kita sendiri, itulah yang kita tuliskan, kita catat dalam sebuah memori di pikiran kita ataupun di kertas tulisan dan lain sebagainya. Kalau proses menulis buku itu sendiri sih sebenarnya nggak lama kalau sudah mau terbit itu baru mencari satu tempat ataupun beberapa waktu benar-benar untuk menulis itu sendiri. Nah, saya kalau mengumpulkan pikiran-pikiran yang sudah pernah saya utarakan di satu tulisan ataupun media. Kalau sekarang kan seperti tadi, media sosial itu bisa menjadi salah satu tempat untuk menyimpan curhatan kita, atau notebook dan lain sebagainya. Itu salah satunya sih. Menulis. Bante juga aktif di Instagram kan? Suka menulis di IG kan? Iya, itu dari buku-buku yang sudah saya terbitkan, kemudian saya refleksikan kembali, saya tulis ke dalam bahasa umum ya. Seperti buku yang kedua ini, seperti toleransi ini kecil saja ya. Bukunya kecil, kalau Kak Ita tadi kan bukunya tebel kan. Kalau saya kecil aja, kecil yang isinya pun sedikit, kebanyakan sih gambar-gambar ya. Gambar-gambar. Saya sudah baca itu, Bante. Saya juga punya. Iya ya. Yang noda batin ini juga, ini kecil juga, yang isinya sedikit. Sebenarnya awalnya tulisan banyak ya. Saya nulis banyak, tetapi saya ringkas menjadi hanya intinya saja. Karena tulisan dan buku saya kebanyakan di kalangan anak muda. Dan literasi membaca anak muda itu sangat malas kalau disuruh baca buku yang tebel-tebel sekali. Betul, betul. Buku tebel yang malah dibuat bantal kan. Iya. Jadi Bante untuk mengakalinya menggunakan gaya bahasa anak muda, gaya milenial biar lebih mudah masuk di kalangan mereka ya. Iya, jadi bagaimana menyesuaikan zaman sekarang. Tetapi bukan berarti semua harus seperti itu. Setiap penulis seperti Kak Ita tadi memiliki gaya yang istilahnya mau mendetail. Semua orang mau istilahnya membaca dengan mudah. Tetapi kalau tulisan saya mengajak orang itu berpikir dari tulisan yang sedikit, mereka nanti menjabarkan sendiri yang banyak. Kalau tulisan Kak Ita yang saya lihat bukunya begitu tebal, orang langsung tahu sampai sendi-sendi kehidupan Kak Ita itu seperti apa. Nah, dan itulah salah satu beberapa tipe orang menulis. Kalau saya menulis bukan buku spiritual sih, buku umum lah. Nggak ada spiritual di situ. Iya, oke. Oke, Bante, terima kasih sharingnya. Nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya Bante, lewat Instagramnya Bante aja ya, di BDP ya. Saya ke Kirti dulu. Kirti. Apa sudah kedengeran? Saya tahu. Udah kedengeran. Buku ya kan. Nah, Kirti terakhir bukunya kalau nggak salah, bulan apa Kirti ya? Tahun 2019 kan ya? Sepertinya 2 tahun yang lalu ya Pak Doni ya. Lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Lalu kan? Betul. Ya, oke lah. Lupakan itu kapan. Tapi yang jelas faktanya kamu sudah menulis buku gitu kan. Apakah
Kirti mengalami kegelisahan yang sama dengan seorang Ita Sembiring ya, orang sekaliber Ita Sembiring aja gelisah jadi buku loh. Tiba-tiba Kirti ngapain terus jadi buku gitu. Gimana ceritanya waktu itu? Iya nih Pak Doni. Jadi kalau memang makanya kenapa tadi pas Mbak Ita cerita tuh saya banyak bilang iya gitu. Karena memang saya mengalami hal yang sama. Karena kedua kan saya publish 2 buku dan kedua buku itu memang based Ya. ke real experience. Jadi kalau buku yang pertama, He is Not the End, itu saya cerita tentang dulu Based on true story ya. based on true story. Jadi benar-benar yang istilahnya kisah-kisah gelap zaman dulu pada saat saya dibully, 10 tahun saya mengalaminya gitu. Dan itu tidak gampang untuk saya cerita karena seperti yang Mbak Ita cerita juga, ada 10 beberapa tahun? 10 tahun. Gitu. Dan emang susahnya itu saya akan membawa beberapa orang di dalam kisah itu yang memang real. Dan itu yang membuat saya takut, wah ini orang kalau baca tersinggung nggak ya? Gitu. Feeling-feeling itu ada. Dan ada juga momen di mana saya ngerasa, yang saya lagi ngetik, saya sambil nangis, dan saya ngerasa, ini sebenarnya, aduh bisa nggak ya kalau orang lain dengar, kalau itu mereka akan memikirkan apa sih mengenai saya, gitu. Jadi feeling-feeling itu memang ada karena cukup mendalam. Tapi saya bersyukur sih dengan kedua buku itu justru saya bisa membantu orang lain. Jadi yang sama juga ceritanya di mana orang yang tadinya tidak tahu jadi lebih tahu. Ada juga yang lebih mungkin tadinya mereka mengalaminya, sekarang mereka lebih berani untuk mengalami. Jadi saya itu tidak menyangka, tapi bersyukurlah bisa mencapai ke titik seperti itu. Nah, buku Kirti sendiri bisa merupakan sebuah ini nggak sih refleksi seperti kata Kak Ita tadi, setelah bukunya jadi beban terangkat begitu? Betul. Jadi kalau saya sendiri, saya merasa lebih kayak saya bisa menerima diri saya sendiri. Jadi tadinya saya itu takut untuk cerita hal itu, atau mungkin saya dulu selalu cepat nangis kalau cerita hal itu. Kalau sekarang justru saya bisa membantu orang lain dengan apa yang saya alami. Jadi be friend with myself sih, jatuhnya seperti Itulah yang disebut dengan berdamai dengan dirimu ya, dengan hidupmu ya. Betul. Oke, terima kasih Kirti. Nanti kapan-kapan Kirti boleh sharing-sharing ya di sini ya. Bante Boleh juga banget. kapan-kapan boleh sharing-sharing di sini ya. Kita akan atur waktunya. Ini adalah nodong yang elegan biar tidak bisa nolak semuanya. Udah di depan publik ya. Iya, di depan publik. Saya tahu betul Kirti ya bukunya seperti apa karena semua bukunya saya baca, dan teman-teman asal teman-teman tahu bahwa Kirti setelah itu kemudian hidupnya berubah ya, dia jauh lebih sukses dan mengatakan pada saya akan keluar dari pekerjaan dan fokus pada passion dia. Luar biasa. Dia fokus menjadi seorang public speaker dan dia fokus menjadi penulis buku, dan ini sesuatu yang luar biasa. Oke, thank you Kirti. Ya, sekarang buat teman-teman yang sudah angkat tangan tadi yang mau bertanya siapa aja? Pak Eko. Siapa dulu nih? Pak Eko ya? Oke. Oke, Pak Eko silakan. Pak Eko di mana nih? Selamat sore Bapak-bapak, Mas-mas. Bisa masuk ya? Bisa. Oke, silakan Pak Eko. Terima kasih Mas Doni, Mas Tony, Mas Saleh sama Mbak Ita semuanya. Selamat sore, selamat bergabung di acara yang spesial hari ini. Wah, senang sekali ini. Ini saya mau bertanya sedikit saja mengenai teknik menulis. Sebetulnya yang dimaksud teknik menulis bagi kaum muda atau pemula itu seperti apa? Dan bagaimana mengembangkan sebuah ide kreatif yang mengembangkan untuk para pembacanya biar lebih merasuk lagi. Dan terutama bagi para penulis bahwa apa yang dilakukan seorang penulis tersebut bisa menumbuhkan semangat untuk lebih baik ke depannya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tulisan yang berhubungan non cerita atau fiksi atau maupun non fiksi itu dikembangkan sejak dini biar para muda itu memberikan peluang bahwa itu adalah sebuah profesi. Jadi tidak hanya sebagai profesi yang tidak kita kenal selama ini, tetapi itu adalah sebuah profesi yang menjanjikan. Begitu Mbak, terima kasih. Oke, Kak Ita langsung dijawab. Iya, teknik ya, saya mulai dari teknik. Kalau saya ditanya soal teknik, saya selalu jawab tekniknya seperti teknik ngobrol. Karena kalau saya share teknik membuat cerita seperti zaman saya SD, di mana tadi ada pikiran utama, pikiran penjelas,
ada alinea 1, segala macem, terus dipecah lagi, ada ini, ada itu, saya nggak jadi nulis gitu. Nah, jadi apalagi untuk anak-anak sekarang yang senengnya instan ya, mau cepet gitu. Kalau kita pakai kerangka, istilahnya dulu kerangka tulisan gitu, malah habis waktu dan kita bosen sendiri, bener ya Pak Eko ya? Nah gitu. Nah jadi untuk pemula apalagi, saya lebih sarankan banyak baca buku orang lain, kita lihat formatnya kayak apa, lalu kita mulai dengan cara-cara seperti itu, tetapi hanya menginspirasi, bukan meniru. Terlebih-lebih yang paling susah itu kan apa ya? Memulai. Kalimat pertamanya memulainya dengan apa? Nanti kalau udah alinea pertama jalan, itu kan ngikut. Kalau zaman dulu kan tugas sekolah pada suatu hari, once upon a time gitu. Jadi kita menertawakan tulisan pada suatu hari, padahal di luar sana juga sama kan, once upon a time gitu. Iya. Nah, sekarang enggak, kita bisa mulai dari cuaca, kita bisa mulai dari dialog, kita bisa mulai dari keadaan di sekitar kita, seperti itu. Nah, lalu bicara lagi teknik. Saya malah mengenyampingkan, orang kan bilang tekniknya begini, ada opening, ada konflik isi, ada ending. Nah, kalau kita bisa berurut, openingnya dulu kayak apa, lalu di tengah konfliknya seperti apa, isinya, endingnya seperti apa, bagus. Tapi ternyata saya lebih tergiur, oh saya udah tahu nih endingnya. Saya kerjain endingnya. Bukan berarti, belum ada openingnya, ini nggak sesuai teknik, gitu. Ini nggak sesuai teknik, saya tunggu openingnya lah. Nggak apa-apa ya kayak gitu ya? Nggak apa-apa, acak aja. Apalagi buku seperti Kirti, yang misalnya keseharian, kisah nyata, tinggal dicatat-catat dulu aja. Nanti ketika kita editing, kita baru tahu nih susunannya. Ini kayaknya enakan pindah ke depan. Tetapi kalau di awal kita udah menghabiskan waktu untuk menyusun di depan, kita udah kehilangan energi untuk meng-create ceritanya. Betul. Seperti itu. Nggak jadi-jadi juga nanti ya? Iya. Terus tadi ada... Berarti Kak Ita, enaknya kalau kita mengerjakan karya tulis itu di perangkat laptop atau komputer ya. Jadi ketika kita mau cut ya, paste atau mau mindah-mindah itu mungkin lebih simple ya. Artinya energi kita bisa terjaga karena kemudahan kita kan. Tinggal pindahin, cut, pindah lagi. Nah, Pak Eko, saya ngalamin bikin cerpen pakai mesin tik, brother. Mending brother yang tulisannya BRO. Pita hitam ya. Iya, ada merah putihnya gitu. Nah, mending yang merek brother BROTHER. Enggak, ini benar-benar brother, BRADER KW lagi. Itu KW. Iya, brother BRADER. Mesin ketik dari mana? Dari Tarutung. Dari bapakku. Dan itu ya. Luar biasa. Warisan. Dan itu saya ngetik gini kejeblos lagi di antara huruf-huruf. Dan ini tuh sakit. Iya. Dan tapi itu dan kesel banget kan, belum kenal tim X lagi. Itu pensil yang hapusannya di ujung diludahin dikit tuh, digosok gini. Gitu. Saya ngalamin itu, Pak. Dan itu hari ini akan menjadi cerita yang indah banget. Iya. Bisa Setahu saya itu mesin ketik yang ada di era 1930-an ya. Berarti Kak Ita sekarang umur berapa ya? Iya, di tahun 91 dipakai sama polisi kalau kasih laporan. Nih. Begitu, iya. Polisinya di film Dono Kasino Indro lagi. Iya. Nah, seperti Pak itu, Pak. Nggak usah ketawa. Kak Ita, sebentar. Kirti mau bertanya dulu. Nanti kalau ada yang mirip dielaborasi jawabannya dengan Pak Eko ya. Iya. Saya kasih kesempatan dulu. Kirti, silakan. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan saya, Mbak. Sebenarnya saya juga agak diminta oleh teman-teman untuk menulis buku mengenai public speaking, karena itu adalah hal yang memang saya sudah tekuni cukup lama. Nah, cuman saya memiliki sebuah kayak pertanyaan gitu ya, sebagai sebuah doubt, di mana sekarang sudah banyak sekali buku public speaking di luar sana. Dan itu yang membuat saya jadi berpikir, apakah worth it nggak sih sebenarnya untuk sharing, dan apa juga yang membuat buku saya itu bisa berbeda dengan orang lainnya. Terima kasih. Oke, Kirti dan teman-teman yang ada di sini, apa sih tema yang paling abadi, paling general di dunia ini?
tema Makan. cinta kan? Cinta. Tema cinta. Iya. Ya Cinta kan? makan. Nah, cinta apapun, cinta makan, cinta tetangga gitu ya. Terus, nah, kalau Tony nulis tentang cinta, Bro Doni tentang cinta, Bante tentang cinta, Pak Indra tentang cinta, semua tentang cinta. Lalu Kirti bilang, aduh saya juga diminta teman-teman nulis tentang cinta. Aduh nanti dikira plagiat, ntar dikira ikut-ikutan, followers. Enggak, kemasannya yang harus beda. Kemasannya harus beda. Vadim mungkin bisa bikin buku tentang public speaking, apalagi Doni The Kaiser, apalagi Burhan Abe, dia bisa bikin buku tentang apa saja. Nah, Kirti bikin dari kacamatanya Kirti. Dimulai dengan kegugupan kamu ketika tampil pertama kali di depan. Kan tinggal mengemasnya seperti apa. Jangan kasih public speaking adalah berbicara di depan publik. Dan kita harus menyiapkan diri. Itu buku di kampus itu. Nah, di YouTube pun kita bisa cari, nggak usah, jangankan bukunya, Iya. videonya ada. Nah, tapi ketika Kirti mulai dengan tanpa saya sadar, rok saya basah. Ternyata saya pipis di celana saking gugupnya di depan publik. Dan saya dibully. Sejak itu saya mulai memasuki kelas public speaking. Apa yang saya dapatkan? Nah, yang kamu dapatkan dengan yang didapatkan Vadim, yang didapatkan Talo, itu pasti sama. Iya. Tapi kan kemasannya udah beda banget gitu. Siapa sih yang nggak punya persoalan dalam rumah tangga, tapi IRNI mengemasnya dalam sesuatu yang menyenangkan. Iya. Mungkin jualan bisa tanya, banget sih Kak Ita. Mungkin bisa tanya Mas Abe. Mas Abe yang kenal saya dari zaman dulu dan keseharian saya yang jumpalitan dan dia baca buku itu. Saya nggak nangis, mungkin dia yang nangis. Karena saya udah lost, kayak Kirti bilang, saya udah ini terapi jiwa gitu loh. Ini udah selesai kebal. gitu. Iya. Benar seperti itu Mas Abe. Coba dong komentar sedikit. Nggak tahu. Itu inget ini sekarang kan ada, kenapa itu nggak dimasukin ke acara TV yang curhatan hati tiap malam itu loh. Gue menangis Rosa. Tapi itu laris banget. Cerita-cerita seperti itu. Nah, dari omongannya Mas Abe, buku ini pun akan bisa terpecah lagi, bisa jadi serial untuk TV dengan satu tema. Nanti bukunya Kirti public speaking, bikin channel YouTube lagi sendiri, seperti itu. Betul. Aku jadi ingat dulu ada majalahnya mamaku ya. Yaitu majalah Kartini, ada satu rubrik Mama Papa. Oh, tua-tua semua. Yang tahu confirm sudah tua. Iya, Bante belaga nggak tahu. Jadi sebetulnya yang dijual itu adalah ini ke penderitaan perempuan, itu laku banget. Semua orang nangis. Makanya Mama Papa itu target marketnya ibu-ibu. Yang sinetron-sinetronnya ibu-ibu semua itu. Kalau cerpen-cerpen cowok itu agak berat, masalah-masalah yang ada cerpen di, kalau nyebut itu Kompas Minggu tuh favorit gua, itu terlalu maskulin banget tuh cerita-ceritanya. Itu buat cowok ya? Iya, kalau majalah-majalah Femina, Kartini dan lain-lain itu memang cerita cewek yang memang dieksplorasi untuk bikin semua orang terharu karena sehari-hari gitulah. Bayangkan ya, ketika sebuah kesedihan pun bisa melahirkan publik menyenangi gitu kan. Bayangkan, itu Mama Papa itu kan kisah-kisah kesedihan, tapi disukai banyak orang. Sinetron-sinetron di televisi swasta nasional yang mengeksploitasi kemudian air mata orang gitu kan, ternyata juga menghasilkan share dan rating yang bagus dan menghasilkan nilai ekonomis. Bagaimana bisa seorang Kirti, seorang Ita Sembiring, atau Bante, atau Talo, Tony, ataupun Vadim mungkin tidak tertarik untuk menuliskan kisah-kisah sederhana yang berdasarkan cinta tadi. Karena cinta kan universal gitu kan. Yeah. Oke, ini kalau diteruskan, saya khawatir sampai menjelang sahur nggak selesai. Karena ini seperti panel ya. Isinya orang pinter semua di sini kan. Iya. Tapi bro, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Tapi bentar. Yes, Sebentar nih. Aku cuma mau nambahin buat Kirti, supaya ke depannya nggak usah pusing. Kita kan harus menyembunyikan, kayak tadi ya, orang-orang penulis seperti kita kan ada pihak-pihak yang harus kita jaga gitu ya. Paling aman adalah
di twist sedikit. Misalnya dia itu laki, jadikan dia perempuan. Jadi dia nggak bisa tebak, ini saya bukan ya. Ya, misalnya dia anak tunggal, jadikan dia anak yang saudaranya banyak gitu. Tapi kan orang tahu bahwa tokoh itu ada, nyata. Siapa dia kan pembaca nggak perlu tahu juga. Kita kan nggak perlu juga buka aib orang. Misalnya dia udah sakitin Kitty seperti apa. Ini salah satu strategi menjauhkan diri dari tuntutan pidana ya. Ya, gitu. Karena pernah ada mama. Iya, karena pernah ada orang datang sama saya di buku cerita suatu ketika di Lok Semawe, dia bilang, itu yang yang Fabio itu gua kan, maksud kamu gua kan gitu. GR amat sih, emang iya bener dia, karena itu plek banget dan dia melihat dirinya di tokoh itu gitu. Terus yang lucu lagi ibuku, kita ini kan yang ergo itu kan si Anu ya, ini si ini ya gitu. Karena ibuku kan tahu teman-temanku gitu. Iya. Gitu. Sampai ada satu bukuku, ini nggak anak-anakku udah nggak di sini. Ada satu bukuku yang aku nggak berani kasih baca mertuaku. Karena salah satu itu iparku gitu. Kayak iparmu sekarang ikut di Zoom. Wah, makasih banyak Mbak Ita. Jadi emang bener sih kadang-kadang saya ngerasa ini orang merasa nggak ya? Ngerasa bener, cuman jangan sampai nama itu muncul gitu sih. Itu yang istilahnya jangan terlalu eksplisit lah ya kalau saya mengerti gitu. Jadi kalau dulu ya di depan ini ada tulisan di awal di buku halaman atau di film-film di halaman pertama, kisah ini fiktif semata. Jika ada kesamaan nama, tokoh, tempat, hanya kebetulan. Kalau aku enggak, kisah ini 99% nyata. Jika ada kemiripan, barangkali itu Anda. Gitu. Iya, saya tulis begitu. Saya mengamankan di depan. Karena nggak ada yang harus disembunyikan gitu. Jika ada kemiripan, banyak ini paling enak itu memang cerita yang sudah ada risetnya. Misalnya kayak Laser Pelangi itu benar-benar kejadian tapi diplesetin semua nama-namanya. Atau si Laut Bercerita ya, Leila Hudori. Itu peristiwa penculikan benar. Jadi orang nebak-nebak ini tokoh ini siapa ya? Terkonfirmasi ya Mas ya? Iya, cuma dia memang menyebut fiksi. Kalau nggak bisa itu menyenangkan sekali, pikiran kita itu kayak diajak bertualang. Oh ini si Anu, kayaknya bukan yang ini, wah itu keren banget. Dan kalau Pak Eko mudah-mudahan tadi terjawab ya. Iya. Jakarta Undercover lebih kacau dia. Jadi itu cerita beneran, tapi di playset itu mana namanya supaya nggak tertebak. Iya, supaya namanya nggak tertebak, lokasinya diplesetin banget, jadi bisa dilacak bahwa itu fakta. Iya, soalnya kalau lokasinya dikasih tahu, takutnya banyak yang ke sana. Ini kalau diteruskan lagi, gue nganggur, ya. Semuanya orang jadi moderator. Itulah asiknya kita diskusi di sini ya. Dan tadi malam aja aku ngobrol sama Kak Ita, ya. Janjinya cuma sebentar, ternyata lama juga. Ya, kita bikin serial nanti bikin serial nanti bintang tamunya Bang Effendi Simbolon. Tapi jangan lupa loh ya, ini atas kebaikan hati Bro Talo ya kan, kita bisa ketemu ini ya kan. Dan nanti akan ada, aku akan tersingkir nih di K-Zoom akan tersingkir oleh ada sebuah program baru ya. Mau tahu ya, inilah orangnya giring, tapi tunggu tanggal mainnya. Oke, Kak Ita ya, kita lanjutkan di dunia nyata ya diskusinya atau di dunia media yang lain. Dan buat teman-teman kalau masih pengen ngobrol dengan Kak Ita, bisa langsung colek aja di Instagramnya Kak Ita, atau nanti boleh kita share kontaknya Kak Ita, tapi tentu minta izin dulu sama yang bersangkutan. Dan buat teman-teman yang mau, boleh ya? Boleh WA kalau tadi pertanyaannya ternyata jawabannya kayak Pak Eko belum selesai, ada lagi yang mau ditanya, silakan WA. Kalau saya nggak jawab berarti saya lain kali kalau aku ngomong begitu, jangan langsung terlihat murahan gitu dong, ya kan? Ini strategi gitu kan. Saya berbagi. Ini dulu oke nanti akan. Iya. Ya sudahlah. Itulah seorang Ita Sembiring. Apa yang Anda lihat di sini, itulah dia aslinya. Terima kasih semuanya yang udah ikutan. Mas Denny Aziz ada di sini. Jangan dulu, itu tugas aku. Oh iya. Kok sudah terima kasih. Mau ambil kerjaan aku juga ya? Aku kan CPS. Iya. Banyak CPS loh di sini sekarang. Oke, itu ada Denny Aziz dari Makassar loh.
ya, sampai ketawa loh. Oke, sebelum teman-teman, bubar, terima buka kasih dong. ya. Sebelum bubar buka mikrofonnya, jadi kita dada-dada semua. Oh ya. Ya, alamak kapan aku tutupnya ini, ya kan? Udah mau buka puasa. Nah, terima kasih buat Bante yang di Medan, buat Tony Tamsir yang di Taipei, buat Kirti, buat Mas Abe, ya kan? Ada Tony Saputro, kok Saputro? Saputro Jawa. Tony Saputra, ya. Ada Pak Eko, ada Bro Denny di Makassar. Banyak banget teman-teman ya. Ada Mbak Ada Budi, Laura. ya kan? Laura Saya absen tetangga satu. saya. Oh. Laura tetangga saya. Oh, Makasih iya, iya, iya. Laura. Terima kasih, ada Pak Suyanto, ada Bro Ari, ya, Bu Agustina, dan semua teman-teman. Saya tidak bisa membaca satu persatu karena ternyata keterbatasan jempol saya menggesernya. Oke, buat Kak Ita sekali lagi terima kasih. Kita akan jadwalkan lagi. Kali ini mungkin yang next lebih teknis ya, tentang bagaimana teknik menulis ya, tanpa harus technical, tetapi bagaimana menjadi seorang penulis diri sendiri gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua sudah ngikutin di Zoom ya. Sampai ketemu di lain kesempatan dan bye-bye. Makasih semuanya. Dadah. Oke, silakan di stop rekamannya Bro Talo. Silakan kalau mau dadah